Luar biasa, saya rindu Bapak Ibu menjawab salam saya dengan seperti ini. Dengan penuh antusias tentu saja ya. Seluar biasanya itu Tuhan sudah memberkati kita sepanjang minggu ini dan sepanjang hidup kita. Amin. Saya tidak akan pakai mic, saya percaya suara Bapak Ibu harus lebih keras daripada saya. Apa kabar C2CC Family? Luar biasa. Lebih luar biasa lagi Bapak Ibu. Saya percaya bisa lebih dari ini. Apa kabar C2CC Family? Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kami menghadap altar-Mu yang kudus Tuhan. Kami membawa hati kami sebagai sebuah kerinduan. Kerinduan untuk menyembah Engkau, Allah yang kudus. Kami bawa segenap tubuh, jiwa dan roh kami pagi hari ini. Sepakat di dalam nama Yesus. Kami percaya sesuatu yang luar biasa akan Tuhan Yesus kerjakan di tengah-tengah kami. Ketika kami menaikkan pujian ke surga, maka kuasa yang dari surga, yang dahsyat itu akan menjamah setiap kami yang hadir. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang haus dan lapar akan mendapatkan kepuasan yang daripada Tuhan saja. Bagaimana kami datang Tuhan, kami percaya roh Tuhan akan mengubahkan setiap kami. Kami dikenyangkan oleh kuasa kehadiran Tuhan. Kami percaya ruangan ini akan dipenuhi oleh kuasa kehadiran-Mu Tuhan. Sebab kami rindu, tanpa Tuhan kami tidak bisa lakukan apa-apa. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Sebab hanya Yesus saja yang kami andalkan. Engkaulah sumber kekuatan kami yang sejati Tuhan. Karena Yesuslah kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Bapa, penuhi hati kami
praise you. We want to worship you, Lord. Beloved of my heart, beloved of my strength. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami tersujud, waktu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Mari semua nyanyi, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Mari umat Tuhan kita menyanyi, nyanyi bagi Dia. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu, waktu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu. Kekudusan-Mu biarlah memenuhi tempat ini Tuhan, memenuhi setiap hati kami. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. 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 Biarlah kami melihat, merasakan kemuliaan-Mu Tuhan, memenuhi setiap hati kami. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami mau bersujud, waktu bersujud, tersungkur menyembah Yesus. Kekudusan-Mu, haleluya, penuhi hati kami.
mendengar umat-Mu menyanyikan kudus bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar nyanyian kami Tuhan. Umat-Mu bernyanyi bagi nama-Mu. Saya udah Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan kebesaran nama-Nya. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kuasa, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, nyanyi kudus, kuduslah, kuduslah nama-Mu. Sebab Allahku, Allahku penuh dengan kuasa. Nyanyi kudus, Your name is holy Lord. Allah Maha Kuasa. Setiap kita berangkat tangan, nyanyi kudus, ya kuduslah Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah, kuduslah Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kita kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kekudusan Tuhan, kekudusan Tuhan, kekudusan Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, sebab kudus Tuhan Allah Maha Kuasa. Penuh dengan kuasa, nyanyi kudus bagi-Mu. Kuduslah, haleluya, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Mari kita mau sembah Dia, sebab nama-Nya kudus, sebab nama-Nya esa. Biarlah pengagungan kami, biarlah penghormatan kami hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Yesuslah Raja kami, Yesuslah Tuhan kami. Kami mau terus mengagungkan bagi nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikianlah firman Tuhan berkata. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mampukan setiap kami boleh berdiri menghadap bait kudus-Mu. Terima kasih Engkau menyucikan setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami orang berdosa, kami tidak layak Tuhan. Tapi karena besar kasih anugerah ya Tuhan bagi setiap kami dimampukan, kami dilayakkan untuk menghadap altar-Mu yang kudus. Bapak-bapak terima kasih. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang terus mau merindukan kuasa Tuhan. Sebab hanya Yesus sajalah yang kami andalkan. Satu-satunya Engkau yang kami izinkan memerintah penuh di dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami percaya Yesuslah satu-satunya sumber kekuatan kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersorak
terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dan kami tidak mau sia-siakan waktu yang indah ini bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau terlewat Tuhan, kami tidak mau terlewat. Cengkeram kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap umat Tuhan yang antusias mau bersuka bagi nama Tuhan, mari berkata bersama, amin. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Amin. Jawab saya Bapak Ibu lebih keras dari saya seperti yang tadi pertama kita lakukan. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus ajaib. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik bagi Dia. Sebab Tuhan adalah sumber kesukaan, sumber sukacita dan kegirangan bagi setiap kita. Amin. Mari masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kehadiran Tuhan. Mari kita masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kehadiran. Siap-siap angkat tangan kita bagi Tuhan. Ya, kehadiranku, oh kehadiranku, ku bersuka sebab kehadiranku. Oh, kehadiranku, oh kehadiranku, ku bersuka sebab kehadiranku. Yes. Sama-sama. Masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, yang bersuka sebab kehadiran. Semua mari berginang. Kehadiranku, oh kehadiranku, ku bersuka sebab kehadiranku. Oh, kehadiranku, oh kehadiranku, ku bersuka. Bapak Ibu Centur Sisi Family saja katakan sambil tepuk tangan di atas. Kehadiranku, oh kehadiranku, ku bersuka sebab kehadiranku. Oh, kehadiranku, oh kehadiranku. Lebih lagi ya. Lagi musik. Bapak Ibu lebih lagi. Sebab Tuhan lah sumber kegirangan kita semua. Ya. Kehadiranku, oh kehadiranku, ku bersuka sebab kehadiranku. Oh, kehadiranku, oh kehadiranku. Sama-sama mari bergerak karena Tuhan. Kehadiranku, oh kehadiranku, ku bersuka sebab kehadiranku. Oh, kehadiranku, oh kehadiranku, ku bersuka sebab kehadiranku. Ku bersuka sebab kehadiranku. Kami bersuka sebab kehadiranku. Haleluya. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Setiap kita mau menaikkan syukur bagi nama Tuhan. Amin. Sebab Yesus teramat sangat baik bagi setiap kita. Yang bersyukur kepada Tuhan angkat tangan tinggi boleh? Ya. Mari kita menari
kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Pagi ini kami mau bersyukur. Mari sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang merembukanku, selamatkan dan pulihkanku. Yang bersyukur angkat tinggi. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukku. Haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Dalam musik memuji Tuhan dan kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan dan bersukacita pagi hari ini. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukku. Takkan berhenti memuji, meninggikan selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukku. Hidup yang Kau berikan kini hanya untukku. Hidup yang Kau berikan kini hanya untukku. Haleluya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus ajaib. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hati kami meluap-luap Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sungguh luar biasanya Engkau dan kami bersyukur. Kami boleh menjadi umat pilihan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh disayangi, dikasihi Tuhan. Seperti biji mata-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Sedemikian rupa Engkau mengasihi kami. Dan biarlah Tuhan pagi ini, sebelum kami dengarkan firman Tuhan, sebelum kami duduk diam, izinkan kami kembali menaikkan kerinduan kami kepada Tuhan. Izinkan kami kembali menikmati hadirat Tuhan. Jangan berhenti Tuhan. Jangan berhenti bekerja di tengah-tengah kami. Jangan berhenti. Kami tidak mau Tuhan. Kami tidak mau. Haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Rasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu
menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan pagi hari ini. Kita tidak dapatkan kesempatan ini di luar sana. Jarang, bahkan kadang-kadang. Ini waktu yang baik. Jangan sampai kita lepaskan kesempatan yang baik ini. Jangan lewatkan. Kami mau menikmati Tuhan, kebersamaan kami bersama dengan Kau. Mengubah hidupku satu yang kami rindukan, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi di dalammu, nikmati
letakkan kedua tanganmu di dadamu. Lebih lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Mari nikmati hadirat Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Mari katakan secara pribadi pada Tuhan. Memujimu, Amin. menyembahmu, Kaulah yang hidup. Dan menikmati Tuhan. Dan menikmati Semua kemurahan-Mu. Jemaat saja, katakan lebih baik satu hari. Di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan. Menikmati semua kemurahan-Mu. Tuhan, kami mau menikmati semua kemurahan yang menjadi bagian kami. Kami mau menikmati itu di dalam rumah-Mu. Yang kami tahu, hari ini kami pulang tidak sama sebagaimana kami datang. Tidak pulang dengan tangan kosong. Karena kemurahan-Mu akan menghadirkan berkat di dalam kehidupan kami. Urapi firman-Mu, tanda-tanda ajaib dan heran terjadi di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengar isi hati Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari buka Alkitab saudara dan kita akan melihat pertama-tama di dalam pasal 1 ayat yang pertama. LAI memberikan perikopnya judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Kita baca bersama-sama ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang apa saudara? Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Salah satu kata kunci yang penting di dalam ayat yang pertama adalah tentang kebahagiaan. Siapa orang di dunia ini yang tidak mau bahagia? Saya percaya kita semua sepakat untuk bahagia dan hidup bahagia. Bahkan kalau perlu kebahagiaan itu bukan hanya sebentar, tetapi merupakan kebahagiaan yang selamanya. Maka ada banyak yang dipikirkan oleh manusia. Bagaimana caranya agar dia berbahagia? Ada orang yang berbahagia dengan harta. Ada orang yang berbahagia dengan prestasi. Ada orang yang juga berbahagia dengan makan. Ada ya? Saya baru pertama kali melihat sebuah makanan tradisional 2 minggu yang lalu. Itu untuk porsi satu orang, daging saja loh saudara. Daging saja, itu sebesar ayam jago besar. Besar sekali. Sehingga saya sempat batin ketika hidangan itu disajikan di depannya. Dan saya berkata, apa habis ya?
Saya aja mesti motong separuh. Ternyata habis, saudara. Dan saya tanya, apa memang porsi seperti ini kalau kalian makan? Iya, karena bagi kami makan adalah kebahagiaan. Wah, itu menjadi sesuatu yang surprise bagi saya, saudara. Ada orang yang berbahagia dengan situasinya. Mau kaya, mau miskin, dia bahagia. Di dalam perikop yang kita baca hari ini, salah satu cara indikator untuk menjadi bahagia adalah dengan membangun pertemanan atau membangun relasi. Dan itu yang akan menentukan apakah kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati atau kebahagiaan yang semu. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam pemazmur ini jelas-jelas berkata, siapa yang berada di sampingmu akan menentukan level kebahagiaanmu. Siapa yang berada di sampingmu, kepada siapa engkau membangun relasi, akan menentukan kebahagiaan seperti apa yang Anda dapat. Apakah kebahagiaan yang sejati atau kebahagiaan yang semu. Karena kebahagiaan yang dimaksudkan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Indikatornya cuma satu, saudara. Yaitu mengenai pertemanan. Mengenai siapa yang ada di sampingmu. Jadi kalau kita simpulkan, pertemanan akan menentukan apakah kita menerima dan berada di dalam kebahagiaan yang sejati atau kebahagiaan yang semu. Mengapa saya katakan kebahagiaan yang semu? Karena seolah-olah bahagia dan itu hanya yang terlihat di atas permukaan. Sesungguhnya kebahagiaan yang kita dapatkan dalam kebahagiaan semu itu bukan untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Makanya di sini dibandingkan dengan tipikal orang fasik, orang berdosa, kumpulan pencemooh. Ini semua satu grup. Kalau ada grup BA semua kumpul jadi satu. Yang seperti ini. A mockers. Kata orang fasik di situ dari kata mockers. Anda tahu mockers, saudara? Dia tahu kebenaran tapi tidak hidup di dalam kebenaran. Dia tahu ada Tuhan tapi tidak hidup dengan hukum-hukum Tuhan. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda antara kita dengan dia, tapi kebenarannya sangat kuat. Bahkan dia berusaha untuk membuat kita keluar dari nilai-nilai yang kita miliki, yang kita perjuangkan, yang kita pegang erat-erat, dan dia seret untuk menjadi, dia seret kita untuk menjadi sama seperti dia. Dalam dunia persilatan kita bisa melihat ada banyak sekali tipikal orang yang demikian. Tidak mau melihat kita berhasil, bahkan membawa kita untuk gagal. Dan caranya itu indah sekali, smooth. Jadi dia tidak menentang kita secara terang-terangan. Kalau menentang kita secara terang-terangan, maka kita akan tahu dan segera mengambil jarak. Makanya di sini digunakan kata kerja, berjalan, tidak duduk, ya, dan tidak berdiri di jalan. Berjalan, tidak berdiri di jalan, dan tidak duduk. Itu kata kerja. Yang bisa terukur, bisa terlihat. Nah, tipikal orang fasik ini tidak hadir terang benderang di sampingmu. Tidak. Dia menyamar, seolah-olah berbuat baik, seolah-olah mengajakmu jalan bareng. Sebab di sini kalau kita lihat kata kerjanya berjalan menurut, berdiri di jalan, duduk di dalam kumpulan. Jadi dia mengajakmu menyamar sebagai orang yang baik, tapi tujuannya untuk membawamu di dalam kehancuran dan mengikuti jalannya. Seberapa sering kita tertipu melalui orang-orang yang demikian. Abuna selalu mengingatkan bahwa tidak semua pintu yang terbuka itu berasal dari Tuhan. Tidak semua pintu yang terbuka kita anggap sebagai peluang di mana Tuhan akan mempromosikan hidup kita. Setan juga bisa membuka pintu untuk meruntuhkan kehidupanmu. Dan dia menyamar. Mencoba memberikan kepadamu kebahagiaan, tapi ujung-ujungnya itu merupakan kebahagiaan yang semu. Oleh sebab itu, betapa pentingnya menjadi anak Tuhan yang hari-hari ini, berada di tengah-tengah kumpulan orang-orang fasik, a mockers.
Beberapa waktu yang lalu ada orang datang jauh-jauh dari kota di Jawa ini datang ke gereja. Hanya karena mendengar bahwa di gereja banyak tokek. Ketawa saudara. Hanya karena dia mendengar di gereja banyak tokek. Dan dia jauh-jauh. Dari satu kota di Jawa. Dia datang untuk mengambil tokek di situ sisi. Saya bilang, sok sana ambil. Jadi dia berburu tokek di samping gereja kita di sini kan ada lorong kan. Sana ambil tokeknya. Panas. Ambil tokeknya, saya bilang, ambil. Sebanyak berapa? Dan dia ngambil. Saya tanya, kenapa sih harus jauh-jauh hari dari tempatmu ke tempat ini, ke Semarang, hanya untuk ngambil tokek? Dia berkata, Abuna, bisnis tokek lagi bagus. Puji Tuhan. Saya berkata, jangan lupa ya, ini tokek gereja. Jadi kalau ada berkat perpuluhan harus kembali ke gereja. Ya kan? Saya tiba-tiba ingat perpuluhan. Nanti kita bahas itu. Kita bicara tentang tokek dulu. Dan cerita berakhir begitu saja. Dia tidak datang kembali ke tempat ini melaporkan seberapa besar harga tokek itu. Dia tidak memberi laporan kepada Abuna. Biasa kan seperti itu ya. Jemaat itu kan kadang-kadang ada orang-orang tertentu kalau butuh doa itu kejar Abuna. Tapi begitu doanya sudah dijawab atau sudah selesai lupa gereja. Ternyata tokeknya nggak laku-laku. Saya tanya, dari mana kamu memulai bisnis yang seperti ini? Karena trennya seperti ini. Karena begini, ada teman, ada begini. Ini keuntungannya akan besar. Seolah-olah membawa kebahagiaan. Tapi untungnya, tokek. Jadi saya sekarang setiap lihat wajahnya, ingat wajah tokek. Banyak orang terjebak. Pak, ini bisnis, bagus sekali Pak. Ini peluang buat kita. Ada orang yang mendekati saya dan berkata, Pak, Bapak kan pendeta. Kalau jemaat di gereja Bapak terlibat, Bapak mendukung pelayanan. Perhatikan, niatnya baik. Saya berkata, enggak ada tempat yang seperti itu di gereja ini. Get out. Karena semua ujung-ujungnya itu tidak membawa keuntungan yang baik. Kamu hanya memanfaatkan komunitas. Nah, itu tipikal mockers. Hati-hati. Kelihatannya membuka pintu bagimu. Belum lagi berbagai jenis investasi. Udah kenyang Abuna itu. Sebagai pendeta, udah kenyang mengenali jenis investasi ini ujung-ujungnya bodong. Investasi ini ujung-ujungnya bodong. Investasi ini ujung-ujungnya bodong. Investasi ini ujung-ujungnya bodong. Ada satu jemaat pernah datang ke gereja kita, rajin sekali. Pokoknya dia datang paling duluan, paling cepat, dia duduk dan berdoa sekali. Setelah sekian bulan akhirnya dia mulai mendekati saya dan berkata, Abuna ini ada investasi bagus sekali buat Abuna. Sebagai seorang hamba Tuhan ini paling aman katanya. Dia lebih tahu Alkitab dari saya. Dan berkata paling aman. Dan mulai menggunakan frasa-frasa yang berkata ini membangun kerajaan Allah. Memperluas pelayanan Abuna lebih lagi. Kalau Abuna investasi, pasti ada pimpinan, leader-leader Abuna pasti akan mengikuti Abuna. Saya berkata, tidak. Minggu depan dia tidak nongol lagi di gereja. Mockers. Seberapa banyak mockers di sekeliling kita. Dan tanpa sadar kita memasuki itu sebagai jebakan setan yang justru mengambil kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Abuna selalu menjelaskan hati-hati dengan pertemanan, saudara. Hati-hati dengan pertemanan. Sekecil apapun kualitas pertemanan yang engkau bangun di dalam hidupmu, dia akan membawa dampak yang besar dalam perilakumu. Dalam cara pandangmu, dalam caramu berpikir, dalam caramu mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup. Anda bergaul dengan orang yang sakit hati, lama-lama Anda ikut sakit hati. Anda bergaul pada orang yang cinta Tuhan, lama-lama Anda akan cinta Tuhan. Seperti itu yang namanya dampak dari pertemanan. Makanya kita harus berhati-hati untuk melihat dan menentukan siapa yang berhak berada di samping kita. Anda datang pada orang yang rajin sekolah, Anda ikut-ikutan akan sekolah, saudara.
Tapi Anda berada di samping orang yang suka bergosip. Apa gosip dalam bahasa Arab? Gibah. Anda jadi orang yang rajin bergibah di mana-mana. Itu sebabnya pemazmur sangat menyadari betapa pentingnya menentukan siapa yang berada di samping kita. Karena dia tahu hal sekecil apapun dalam pertemanan akan membawa dampak yang besar di dalam kehidupan kita. Hati-hati terhadap Tritunggal ini. Siapa Tritunggal itu? Orang fasik, orang berdosa, orang pencemooh. Kalau Anda berjalan menurut nasihat mereka, Anda akan disesatkan. Kalau Anda berdiri di jalan orang berdosa, perilakumu akan menjadi sama seperti mereka. Kalau Anda duduk dalam kumpulan mereka, itu benar-benar Anda sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Duduk bersama, seperti meja makan bersama itu, duduk bersama. Kita sudah tidak bisa membedakan dia dengan kita. Maka berhati-hatilah saudara. Berhati-hati. Pertemanan dapat membawamu pada kebahagiaan yang semu atau kebahagiaan yang sejati. Mari kita lihat ayat yang kedua. Langsung muncul kontras di situ. Yang kesukaannya, Anda tahu yang namanya kesukaan saudara. Abuna itu punya satu tipikal yang sebagai istri Abuni pasti tahulah. Kalau saya udah suka satu baju, maka saya akan pakai terus. Walaupun baru dicuci, belum disetrika, saya pakai terus. Mau ada pernahkah Abuni menyembunyikan di lapisan baju paling bawah? Saya cari, pokoknya udah suka. Seperti itu, Anda memiliki perilaku yang sama dengan gembalamu? Yang ketawa berarti ya. Kalau Anda sudah suka sebuah makanan, ya, mau kemanapun Anda pergi, entah makanan itu ada di lorong, walaupun parkirnya agak jauh di jalanan, jalan kaki masuk ke dalam, Anda pasti ngejar betul. Saya punya jemaat saudara, kalau makan soto di Boyolali. Ada jemaat Abuna, dia ada di sini. Kemana kok? Ke Boyolali ya Buna, ngapain? Udah kangen sotonya. Ada jemaat Abuna, tinggalnya di Jakarta. Kalau cari duren di Ambarawa. Kemana lu? Mau ke Ambarawa dulu Abuna. Ngapain? Cari duren. Karena itu yang disebut dengan kesukaan. Kesukaan selalu membangkitkan antusiasme di dalam diri saudara. Kesukaan itu seperti magnet, menarikmu, meremote kehidupanmu. Kalau Anda melihat sesuatu yang Anda sukai, walaupun kakimu jalan lurus, matamu begini saudara. Ibu-ibu paling senang tas toh. Kalau udah senang tasnya itu, kalau perlu doa jengking-jengking, Tuhan berkati aku Tuhan. Aku senang sekali dengan tas itu. Itu terus di bawah mimpi. Bisa berantem sama suaminya gara-gara nggak dibeliin. Begitu udah puas, begitu udah dapat saudara, nggak dipakai. Dipajang aja di situ. Belum Desember sih ya, nanti ya Desember ya. Ini perintah gembala, kosongkan semua apa yang sudah Anda beli yang belum Anda pakai selama 1 tahun. Jadikan berkat. Entah berapa sepatumu yang masih plastikan. Kesukaan. Kesukaan itu nagih, saudaraku. Nagih. Makanya hati-hati kalau Anda suka lawan jenismu. Berbahaya. Kalau memang Anda belum punya pasangan, no problem. Tapi kalau Anda sudah punya pasangan, bahaya. Karena kesukaan itu bisa memiliki 2 sisi sekaligus. Satu sisi yang baik dan satu sisi yang jahat. Maka kita perlu mengelola kesukaan kita. Coba kalau Anda suka makan babi terus, Anda akan makan. Di sini dikatakan oleh pemazmur. Tapi yang berbahagia itu yang menjaga kualitas pertemanannya dan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Pada waktu pemazmur menulis ini, Alkitab Perjanjian Baru belum ada. Yang ada Perjanjian Lama. Berarti Taurat Tuhan itu adalah semua ajaran-ajaran tentang Tuhan. Ajaran tentang Tuhan dalam Perjanjian Lama itu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kesukaannya. Jadi di sini ada 2 level, saudara. Pertama, orang yang suka itu mengetahui dan merenungkan. Makanya di situ dikatakan,
yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia tidak bisa merenungkan itu kalau dia tidak mengetahuinya. Bagaimana cara kita mengetahui Taurat Tuhan itu? Inilah Taurat Tuhan itu. Bagaimana Anda bisa merenungkan isinya kalau Anda tidak pernah membacanya? Kalau kesukaan kita justru novel. Kalau kesukaan kita justru Facebook. Kalau kesukaan kita justru media sosial. Boleh nggak kita suka itu? Boleh. Tapi kesukaanmu yang paling tinggi adalah ini. Anda harus mencari ini. Sesuatu yang Anda sukai kan Anda cari. Makanya di sini digambarkan, saudara. Anda akan terhindar berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita terhindar berdiri di jalan orang berdosa. Kita terhindar dari duduk dalam kumpulan pencemooh ketika kita punya firman di dalam diri kita. Tapi saya beritahu kepada saudara, setan tidak takut kalau Anda punya firman di dalam dirimu. Tidak takut. Bahkan setan tidak takut kalau Anda berjalan di situ ada Dracula, Anda ngambil Alkitab dan begini dalam nama Yesus, keluar, pergi kau. Tuhan berkata, "Hei, kau Dracula, bukan aku." Level yang paling pertama kesukaan itu adalah mengetahui dan merenungkan. Tapi tidak berhenti di situ. Orang Kristen harus naik pada level yang kedua. Karena dia mengetahui dan merenungkan, maka itu mengubahnya dari dalam sehingga dia menerapkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Itu dia. Kita akan terhindar dari semua peringatan di dalam ayat yang pertama. Kalau kita punya firman yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Itu yang baru setan takut. Emangnya setan takut kalau kita punya anting-anting salib? Atau kalung salib? Atau tato salib di sini? Ujungnya sampai udelmu, saudara. Pernah melihat itu tato salib ujungnya sampai udel. Di belakang, depan dan belakang. Ujungnya sampai pantat di sini. Saya bilang, keren amat. Tapi kerjanya di kuburan orang itu. Kerjanya dunia persilatan. Setan gak takut. Yang dia takuti adalah ketika kebenaran engkau hidupi di dalam kehidupan dan perilaku, dalam pikiranmu, dalam caramu menjalani hidup. Itu yang setan takuti. Itu yang membuat, itu yang memfilter orang-orang jahat. Orang-orang the mockers ini akan menjauh di dalam kehidupan saudara. Maka marilah kita mengambil keputusan. Mulai saat ini, aku rajin baca Alkitab. Dan aku merenungkan semua isinya. Supaya perilakuku akan dikendalikan, akan di-remote, akan di-drive oleh nilai-nilai dan kebenaran dari apa yang aku baca itu. Di sini dikatakan siang dan malam. Emangnya kerjaan kita baca Alkitab siang dan malam? Emangnya kerjaan kita siang dan malam itu pokoknya nanti ada pimpinan kita. Kenapa tugasnya belum selesai? Kenapa ini belum selesai? Sebentar, pendetaku berkata aku harus baca Alkitab siang dan malam. Bukan begitu, saudara. Siang dan malam di sini adalah gaya sastra untuk menggambarkan bahwa firman Tuhan itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita yang konsisten setiap waktu. Haleluya. Haleluya. Harus semangat. Poin yang ketiga. Ini yang menarik. Ternyata ada benefitnya, saudaraku. Kalau kita menghindari nomor 1 dan mengikuti nomor 2, ayat 2, maka benefitnya ada ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, ia seperti apa? Pohon. Maka dikatakan, kalau dikatakan ia seperti pohon, dia tidak benar-benar pohon. Ini adalah gaya bahasa. Digambarkan seperti itu. Dilukiskan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, kualitas pertumbuhannya beda dengan pohon yang ditanam di daratan yang lebih jauh. Beda. Kenapa? Karena pohon yang ditanam di tepi aliran air jauh lebih subur, bisa mendapat nutrisi. Coba pohon atau tanaman gak disiram air, saudara, mengering dan mati.
Tapi pohon yang berada di tepi aliran air akan mampu menyerap nutrisi yang dibawa oleh air itu yang masuk ke dalam tanah, yang membuat dia makan dan dia bertumbuh, dan karena dia bertumbuh, dia berbuah. Bukti dari sebuah kehidupan rohani yang sehat dapat kita umpamakan seperti pohon yang ditanam, dan kita akan melihat apakah dia menghasilkan buah atau tidak. Sebuah pohon tidak akan pernah menghasilkan buah kalau dia tidak makan nutrisi yang benar dan baik. Dan tempat terbaik adalah berada di tepi aliran air. Dan tempat yang berada di tepi aliran air itu digambarkan seperti apa? Menggambarkan apa? Menggambarkan orang yang tahu firman, merenungkan firman itu terus menerus di dalam hidupnya dan mempraktikannya di dalam kehidupan kesehariannya. Itulah yang disebut seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan menghasilkan apa? Buah. Bahasa Ibrani buah di sini adalah peri. Bukan peri yang ada sayap ya, yang ada di film-film itu bukan. Bahasa Ibraninya peri. Peri artinya benih. Benih yang berhasil tumbuh sehingga dia menghasilkan cikal bakal benih yang baru. Pohon menghasilkan buah, buahnya berbiji, bijinya ditanam, dia adalah benih yang baru. Dan hidup yang berhasil adalah hidup yang memberi benih. Makanya di sini ini adalah akar kata dari kata pria yang digunakan dalam Kejadian ketika Tuhan memberkati manusia. Beranak cuculah, artinya Tuhan membuat manusia itu menjadi orang yang bercocok tanam sehingga benihnya menjadi benih yang berhasil dan berbuah. Jadi ada koneksinya. Makanya Abuna itu selalu memposisikan diri. Laki-laki dan perempuan itu tujuannya menghasilkan benih. Laki-laki sama laki-laki gak bisa. Perempuan sama perempuan kagak bisa coy. Kagak bisa. Karena mandat dari awal ini adalah pria. Pria itu artinya procreation. Harus bereproduksi. Dan akar kata dari pria itu adalah peri. Peri artinya berbuah. Karena menghasilkan sesuatu. Saudara, Anda mau berhasil dalam hidup ini? Amin. Nggak ada orang berbisnis. Saya selalu katakan kalau ada orang datang menghadap Abuna, tolong dukung doa kami mau membuat bisnis ini. Saya selalu berkata jangan pernah berbisnis untuk gagal. Anda harus berbisnis untuk berhasil. Abuna doakan saya mau studi. Jangan pernah studi untuk gagal. Tapi studi untuk berhasil. Abuna doakan saya mau bekerja ke sini. Saya doakan jangan pernah bekerja untuk gagal. Tapi bekerja untuk berhasil. Haleluya, itu yang disebut dengan peri, menghasilkan buah. Nah, saudara, dengarkan saya baik-baik, bahwa kalaupun kita sudah punya firman di dalam hidup ini, kalaupun kita merenungkan siang dan malam firman itu, dan Alkitab berkata, kita akan menjadi seperti pohon yang peri, yang menghasilkan buah, tidak lantas menjamin bahwa Anda akan berhasil terus-menerus. Tidak lantas menjadi jaminan bahwa Anda bebas dari yang namanya kesulitan. Anda bebas dari yang namanya hambatan. Anda bebas dari yang namanya tantangan. Tidak. Lalu bedanya apa, Buna? Bedanya adalah ketika Anda berada di dalam tantangan, menghadapi kesulitan, ada hikmat Tuhan yang bekerja untuk mengatasinya. Nah, dari mana hikmat itu muncul? Dari kualitas firman yang Anda hidupi. Makanya Abuna selalu melihat memang ada perbedaan. Ada perbedaan dalam hidup jemaat-jemaat Abuna yang memang sungguh-sungguh memiliki kualitas dalam firman Tuhan. Dan yang hanya biar pet, toke. Iya. Pohon gak langsung menghasilkan buah loh coy. Ditanam. Abuna selalu melihat ada kehidupan yang signifikan. Dari orang-orang yang melayani, takut Tuhan, ibadahnya kenceng,
Ya, Abuna selalu melihat ada hal yang signifikan yang berbeda dalam kehidupannya dibanding orang lain. Makanya enak ikut Tuhan, saudara. Mau menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? Ibu-ibu bilang amin. Ibu-ibu bilang amin. Saya doakan rahimu diberkati sehingga Anda beranak terus kayak kelinci. Peri. A seed. Benih. Bayangkan Ambun beranak lagi. Ya kan? Yang Ayub, mujizat. Keajaiban. Tapi ini saya mau menggambarkan kepada saudara bahwa sebenarnya di dalam indikator firman Tuhan, Tuhan sedang membawa kita dalam kehidupan yang berlimpah buah seperti itu, saudara. Pohon yang berlimpah buah. Kalau Anda punya pohon mangga, dan pohon mangga, jangan pohon mangga deh, pohon duren, kesukaan kita semua. Ya, durennya berbuah banyak. Anda pasti akan senang, betul saudara? Kenapa? Karena buahnya banyak. Kenapa sebuah pohon ditebang? Karena dia tidak menghasilkan. Makanya di situ dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya segala sesuatu memang ada waktunya. Jadi yang pemazmur mau berkata, kalau hidupmu mau menghasilkan buah, membawa dampak di dalam kehidupan orang lain, fruitful, maka jadilah orang yang tidak hanya tahu firman, tapi jadilah orang yang menghidupi firman itu. Di situ muncul saudara, coba lihat. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, coba lihat di situ muncul kalimat terakhir. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini indikator kerja, perbuatan. Bukan berarti kalau perbuatan tangan kita ini sedang berjalan, bekerja, tidak ada tantangan, tidak ada masalah. Tidak. Tapi pada akhirnya itu akan berhasil. Makanya ada pepatah yang berkata, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian. Ya, itu juga pepatah berlaku bagi anak Tuhan. Berjuang dulu, bayar harga dulu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, firman akan menolong kita menghadapi semua masalah dan tantangan itu. Pada akhirnya kita akan melihat buahnya. Kadang-kadang kita tergoda melalui jalan pintas karena melihat buah orang lain. Saudara, semua orang punya proses dan bagiannya sendiri-sendiri. Ikuti proses dan bagianmu itu secara konsisten. Hidupi dengan firman, Anda akan melihat sesuatu yang berbeda. Haleluya. Yang terakhir ayat yang kelima. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Loh, kok ujung-ujungnya penghakiman, saudara? Karena memang orang-orang yang tidak konsisten di dalam kebenaran, yang tahu kebenaran tapi munafik, tidak melakukan dan hidup dalam kebenaran itu akan berlaku baginya ayat yang kelima. Para mockers ini pada akhirnya akan mendapat hukuman, penghakiman. Ini tidak bicara soal penghakiman di neraka loh. Itu adalah finalnya, endingnya nanti. Tapi selama kita berada di dunia, Tuhan itu begini loh sama kita. Ngapain lu? Kan kamu tidak boleh begitu. Jalannya harus seperti ini, kenapa kamu jalan pintas? Rasain. Memang Tuhan itu penuh pengampunan, amin. Tapi dosa tetap dihukum. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Makanya saudara, pernah saya berada waktu Abuna mahasiswa, saudara, Abuna mahasiswa, Abuna berada dalam kumpulan mahasiswa, yang namanya mahasiswa ya, yang kehidupan kesehariannya nggak memaki. Yang semua kebun binatang itu mesti keluar dari mulut. Jadi tapi bergaul secara sosial, ketemu Jadi gitu. Nah, kemudian kami lulus, kami menempuh jalan hidup masing-masing. 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian, 7 tahun kemudian, 8 tahun kemudian, 9 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 11 tahun kemudian, 12 tahun kemudian, 13 tahun kemudian, 14 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 16 tahun kemudian, 17 tahun kemudian, 18 tahun kemudian, 19 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 21 tahun kemudian, 22 tahun kemudian, 23 tahun kemudian, 24 tahun kemudian, 25 tahun kemudian, 26 tahun kemudian, 27 tahun kemudian, 28 tahun kemudian, 29 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, 31 tahun kemudian, 32 tahun kemudian, 33 tahun kemudian, 34 tahun kemudian, 35 tahun kemudian, 36 tahun kemudian, 37 tahun kemudian, 38 tahun kemudian, 39 tahun kemudian, 40 tahun kemudian, 41 tahun kemudian, 42 tahun kemudian, 43 tahun kemudian, 44 tahun kemudian, 45 tahun kemudian, 46 tahun kemudian, 47 tahun kemudian, 48 tahun kemudian, 49 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, 51 tahun kemudian, 52 tahun kemudian, 53 tahun kemudian, 54 tahun kemudian, 55 tahun kemudian, 56 tahun kemudian, 57 tahun kemudian, 58 tahun kemudian, 59 tahun
Sampai sekarang itu mereka nggak berani menginvite saya di dalam grup WA. Lalu saya masuk diam-diam dengan nomor yang berbeda. Ternyata kelakuan mereka semuanya masih sama. Udah bapak-bapak, udah punya anak, ada yang jadi pejabat. Ada yang menjadi projo, saudara. Ya jalannya keliling-keliling, melakukan analisis dan sebagainya. Tapi dalam grup isinya makian terus masih kelakuan kayak mahasiswa. Lalu saya tanya, kenapa aku nggak di-invite ke dalam grup? Yang berkata, kita takut ketemu ada pendeta dalam grup nanti kita nggak bisa maki-maki orang. Itu contoh sederhana. Bahwa orang berdosa tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Karena apa? Orang benar digambarkan seperti terang. Dan orang berdosa digambarkan sebagai gelap. Di mana ada terang, di situ gelap pasti menyingkir. Jangan justru hilangkan terang di dalam diri saudara. Terang dan gelap itu nggak bisa jalan bareng, nggak bisa jalan bersama, nggak bisa berada di satu tempat, Fernando. Nggak bisa. Mesti salah satu mengalah. Salah satu harus menyingkir. Jadi kalau kita terang, hanya ada dua pilihan, nggak ada abu-abu, nggak ada abu-abu. Terang atau gelap sekalian. Jadilah terang. Jadilah terang. Sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Mengapa orang akhirnya memilih jalan yang gelap? Karena dia tidak tahan kalau menggunakan jalan yang terang. Nggak tahan dia, jadi dia pilih jalan yang gelap. Karena jalan yang terang kelihatan, jalan yang gelap tidak kelihatan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bukan, lihat ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Tahu sekam itu? Jadi kalau panen di Timur Tengah waktu itu, sampai dengan hari ini, panen, dipotong aja, tes, kemudian dikumpulkan, kemudian diinjak-injak, hasil panenan itu di tempat pengirikan namanya, kalau Anda baca di Alkitab itu di tempat pengirikan itu jauh dari ladang, di tempat yang agak tinggi yang anginnya kencang, lalu diinjak-injak, setelah itu diambil garpu 3 itu, ya diginiin, dilempar ke udara. Sehingga apa? Sekamnya terbang ditiup angin. Yang berat jatuh ke bawah, yang ringan akan tertiup. Seperti itu kehidupan para mockers. Seperti itu. Akan hilang karena kosong, melayang, dan tanpa arah. Orang bilang A akan A, orang bilang B akan B, C akan C, dan sebagainya. Saya berpikir bahwa Tuhan tidak mau menjadikan kita menjadi orang yang demikian. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita nasihat melalui pengajaran yang dibuat oleh pemazmur. Marilah kita menjadi orang yang berbahagia, bukan secara semu, tetapi berbahagia yang sejati karena kita punya firman. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan. Mari bangkit berdiri. Pelayan perjamuan maju ke depan. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Jalan orang berdosa maupun di dalam jalan kumpulan para pencemooh. Biar kami tetap berada di dalam jalan-jalan yang Tuhan sudah bukakan di dalam hidup kami. Melalui tubuh dan darah yang kami terima pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami bahwa ada suatu kehidupan supranatural, kehidupan ilahi yang kami terima, yang itu mengalir dari Tuhan Yesus sendiri, yang akan terus memberkati kami,
Membuat hidup kami seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang akan terus berbuah dan membahagiakan orang lain. Apapun yang kami kerjakan akan menjadi berhasil. Hidup kami akan beruntung oleh karena nama Tuhan yang disebut atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk jamahan dan lawatan-Mu. Kami akan mendapati bahwa kuasa-Mu sungguh bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan, amin. Shalom G2CC Family. Puji Tuhan, pagi ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC. Dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Mengucapkan selamat datang bagi Saudara Kardi dari STBI Semarang. Kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Moses. Silakan berdiri Bapak. Puji Tuhan. Info gereja sepekan. Nanti sore ada ibadah online pukul 17 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Dan firman online pada hari Rabu tanggal 10 Mei diliburkan. Berhubung Abuna ada pelayanan KKR di Cepu. Breakthrough Prayer pada hari Jumat tanggal 12 Mei pukul 17 WIB. Dan ada ibadah Youth pada hari Sabtu tanggal 13 Mei pukul 16.30. Ibadah sekolah minggu pada tanggal 14 Mei di halaman gereja G2CC. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan memberkati dan memberi umur panjang. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Bapak Ibu ada yang berulang tahun, maju ke depan. Uli. Siapa lagi? Happy birthday. Ayo nyanyi yang paling kencang. Happy birthday. Happy birthday to you. Elsa ulang tahun tuh. Sekali lagi umur panjang. Umur panjang. Hey. Di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Hip hip. Ayo, sambil bekas perjamuan dikumpulkan, kita angkat tangan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pertambahan usia yang Kau berikan kepada Elsa, juga kepada Caroline anaknya. Kau pakai ibu dan anak ini sebagai alat berkat-Mu. Dan kami mau melihat banyak hal besar akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan keluarga ini, dalam pekerjaan suaminya. Dan Kau memberkati seisi rumah mereka. Umur panjang di tangan kanan mereka, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri mereka. Berikan mereka kesehatan yang baik, dan anugerah Tuhan selalu menyertai mereka. Juga kami berdoa mengucap syukur atas pertambahan usia yang Kau berikan kepada Uli Tuhan. Sungguh Kau Allah yang tidak berutang di dalam kehidupannya. Kau memberkati dan melindungi dia beserta suaminya. Terutama suaminya akan berada di dalam garis depan perjuangan. Kami percaya Tuhan dan Roh Tuhan ikut bekerja untuk
menolong perjuangan itu. Umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan di tangan kirinya. Beri kesehatan yang baik, berkati anak mereka Theo, pakai keluarga ini sebagai terang bagi Indonesia. Tuhan, kami mengucap syukur buat pertambahan usia 1 tahun lagi. Kau berikan kepada Revival, persiapkan Revival sebagai berkat bagi bangsa-bangsa. Dan berikan kepadanya karakter Kristus yang makin kuat dan bertumbuh. Dan pakai anak ini sebagai terang-Mu Tuhan. Dimanapun Engkau panggil dia, siapkan dia seperti anak panah di tangan pahlawan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat ulang tahun ya. Ayo anak-anak, sekarang kita berdoa. Ayo. Yeay. Kita mau ada Summer Bible Camp. Bapak Ibu akan ada Summer Bible Camp di liburan sekolah. Tanggal berapa Bu Marlina? Tanggal 7 Juli. 7 dan 8. Ya, Bapak Ibu, kita hidupkan lagi Summer Bible Camp. Nginapnya di gereja ya, berkemahnya di gereja, di halaman, nanti anak-anak tidur di atas ini. Silakan Bapak Ibu nanti hubungi Bu Aurel kalau ada yang perlu disupport, terutama snack-snack mereka jauh-jauh hari harus dikasih tahu supaya jangan berlimpah dan mubazir. Jadi biar kita atur. Anak-anak mau ikut nggak Summer Bible Camp? Ya, malam lampu Abuna matiin, tidak boleh nyala. Pipi sendiri nggak boleh bangunkan kakak-kakak pembimbing nanti. Ya, mau ya? Ayo. Kita angkat tangan kita berdoa untuk anak-anak kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas anak-anak kami. Sejak mereka kecil, siapkan mereka untuk takut akan Tuhan. Dan mereka akan menjadi seperti anak panah di tangan-Mu, ya pahlawan yang luar biasa, pahlawan Israel. Arahkan mereka menuju sasaran-sasaran yang sudah Engkau siapkan dalam masa depan mereka. Dan kami berdoa agar anak-anak kami ini menjadi terang, baik di sekolah, dalam lingkungan pergaulan mereka, dimanapun mereka berada. Berikan kepada mereka kepintaran, kecerdasan, roh yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya bahwa mereka juga akan bisa mengikuti semua sekolah mereka dengan baik, dengan hasil yang memuaskan. Berkat-Mu turun atas mereka Tuhan, mereka juga akan menjadi terang bagi orang tua mereka. Dalam rumah di mana mereka tinggal, kami akan melihat banyak hal-hal besar akan terjadi dalam diri anak-anak kami ini. Dan kami berdoa untuk Summer Bible Camp. Kami percaya ada banyak kebutuhan, ada banyak program, ada banyak kegiatan. Tuhan sendiri yang bekerja untuk mempersiapkan panitia dalam event itu. Semua baik Tuhan, dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Nah, minggu depan lagi ya ke gereja ya. Yang absen tidak boleh ikut Summer Bible Camp. Bapak Ibu, ada Gebiar UMKM tanggal 10 sampai 14 Mei di Setiabudi. Setiabudi ya Pak? Masih menerima peserta enggak? Masih. Pak Chandra berdiri. Nah, nanti bagi yang tertarik untuk mengikuti event itu, silakan hubungi Pak Chandra. Ya. Lalu Bapak Ibu yang terbeban untuk melayani Tuhan, baik melayani musik, mau menjadi singers, mau melayani di multimedia, pegang kamera dan sebagainya, mau melayani di sekolah minggu, Tuhan sebentar lagi datang. Jadi ambil waktu untuk paling tidak menambah satu di dalam kurikulum vitae kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku nambah satu pelayanan. Ayo segera melayani, karena ada beberapa anak kita yang akan lulus, akan pergi meninggalkan gereja dan pergi sekolah. Jadi kita perlu regenerasi lagi para pelayan-pelayan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terbeban, hubungi Abuna. Yang berikutnya Abuna mau mengingatkan, mulai sekarang kalau Bapak Ibu punya media sosial, Facebook, Instagram, WA, pasang foto gereja kita, acara ibadah di gereja kita. Anda menerima berkat apa, sharing di mana-mana, di status Facebookmu. Hari ini aku menerima firman apa, foto jemaat yang sedang didoakan, foto jemaat yang sedang beribadah. Kita banjiri multimedia dan media sosial kita dengan berita baik, good news. Kita menjadi a good news messenger melalui, daripada isinya gosip, artis dan sebagainya, lebih bagus kita beritakan kabar baik. Ingat, kita harus menjadi a good news messenger, pembawa kabar baik. Tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan ya. Ingat, COVID sudah bertransformasi menjadi flu dan pilek. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap bawa hand sanitizer
Ya, salaman, oke. Setelah itu hand sanitizer tanganmu, jangan tersinggung pada temanmu kalau setelah dia salaman dengan saudara, dia hand sanitizer tangannya. Itu harus menjadi habits kita, kebiasaan. Sebelum makan cuci tangan. Juga doakan, jangan lupa membawa di dalam doa ibadah kenaikan Tuhan dan ibadah pengurapan Roh Kudus. Kita tidak laksanakan 10 hari karena ini masih masa transisi pandemi, saudara. Tadi ada jadwalnya ya. Ada, nanti tanya ke sekretariat. Ibadah penuh pengurapan, kedahsyatan. Anda merindukan lawatan Tuhan, lawatan Roh Kudus, datang dan hadiri. Selalu di gereja kita ada kesembuhan, ada lawatan, ada jamahan, ada pemulihan, ada kelepasan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan, boleh menghadiri ibadah hari Minggu dan menerima berkat Tuhan. Dan kesempatan bagi kami juga untuk mengucap syukur atas berkat-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan kami, perpuluhan kami, atau apapun yang lain yang kami bisa lakukan untuk rumah Tuhan. Di situ kami menyadari bahwa setiap berkat yang kami terima dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Dan kami mau mengembalikannya kepada Tuhan melalui ucapan syukur kami. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu, berkati kehidupan mereka. Terutama yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Kami mau melihat bahwa kami di gereja ini akan tertanam seperti pohon yang berada di tepi aliran air dan akan terus menghasilkan buah pada musimnya. Tuhan, kami berdoa agar kuasa dan pekerjaan Roh Kudus semakin nyata di gereja kami, di Kenisa Tuhan di tempat ini. Dan kuasa itu bahkan menjalar keluar sampai ke halaman, sampai ke jalan raya. Kau menjamah orang-orang yang berada di depan itu, yang melintasi jalan di depan gereja kami. Karena kami tahu ini ada saatnya tuaian besar akhir zaman akan terjadi. Kami berdoa untuk dan mempersiapkan diri untuk acara doa kepenuhan Roh Kudus, doa lawatan dan jamahan Roh Kudus. Kami mau datang dengan wadah yang besar untuk menerima berkat-berkat terbaik dari Tuhan. Buat cuaca yang baik bagi kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa gereja ini boleh Engkau pakai untuk menjadi good news messenger. Setiap bagian dari gereja ini untuk menjadi pembawa kabar baik dimanapun kami berada, dimanapun kami diutus oleh Tuhan. Juga kami berdoa untuk KKR yang ada di Cepu, yang memperingati turunnya Roh Kudus, kegerakan Roh Kudus di Jawa, di seluruh Indonesia yang dimulai dari Cepu. Api itu hidupkan kembali Tuhan. Berkati tim yang akan pergi ke sana dari gereja ini. Kami percaya akan ada api yang besar, bahkan ada api yang kami bawa pulang juga untuk gereja kami. Tuhan bekerja, jamah orang-orang, berikan kesembuhan secara fisik. Roh-Mu mendahului bekerja, ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada roh dan hati yang dipuaskan. Terima kasih Tuhan, materaikan semua firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami akan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Buka kedua tangan-Mu dan pulanglah dengan membawa berkat. Ye fareka Adonai feyis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jair Adonai panaf elecha fekunecha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jisa Adonai panaf elecha feyasim lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Sebelum pulang kita Bapak Ibu, kita akan proklamkan bersama-sama bahwa kita punya Allah yang besar. Amin. Terima
duduk Bapak Ibu. Silakan bersaat duduk sejenak sebelum kita meninggalkan gereja.